Om Swastiastu, salam rahayu dari Bali. Selamat datang di Alit Arnawo Channel, channel ternak sapi pemula. Dan tentunya di kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita berjumpa. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan dan selalu berbahagia bersama keluarga. Jadi di pagi hari ini kita mencari rumput ya, walaupun suasana hujan-hujan dan rintik-rintik di pagi hari tetap mencari rumput. Jadi tugas kita sebagai peternak sapi, khususnya sapi Bali, mencari rumput itu adalah kewajiban kita, karena sapi yang kita pelihara, kita kandangkan, otomatis sapi itu tergantung dengan kita mencarikan rumput. Nah, dengan begitu tentunya apa yang kita dapatkan nanti, apakah bisa kita mengandalkan dari berternak sapi ini. Tentunya teman-teman banyak yang bertanya apakah berapa jumlah ternak yang harus kita pelihara supaya kita mendapatkan pendapatan setara dengan gaji UMR, ataupun bisa kita andalkan untuk menambah penghasilan kita, karena bagaimanapun juga, karena kita mencari rumput itu pagi, siang, dan sore hari itu adalah kewajiban. Dan jadi kalau kita fokus berapa ekor yang harus kita pelihara supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, untuk selengkapnya tonton video ini sampai habis. Semoga kita bisa berbagi informasi seputaran usaha kita berternak sapi. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya sahabat. Di saat pagi hari, sebelum matahari bersinar, tentunya kita sebagai peternak sudah merawat ternaknya. Pertama harus memberikan pakan ya. Pagi hari ini seperti ini aktivitas kita di samping kandang sapi kita ini, sahabat. Ini adalah menanam jagung dan ini sudah tumbuh ya. Dan ini adalah sumber pakan sampingan kita nanti ya, bisa kita berikan nanti daun-daunnya itu saat sudah tumbuh tinggi itu bisa kita cari daun bawahnya, jadi limbahnya juga bisa kita berikan pada sapi kita. Jadi seperti itu aktivitas kita, walaupun sekarang ini sedikit berawan ya, cuaca hujan, dan tentunya kewajiban kita sebagai peternak sapi harus mencarikan rumput, becek-becekan ya. Nah, tadi sudah kita mencari rumput seperti ini. Walaupun berat, risiko kita sebagai peternak kita harus tanggung, harus kita pertanggungjawabkan ternak kita. Nah, supaya kita bertanggung jawab, kita memberikan pakan, memberikan air minum, dan juga merawat ternak sapi kita. Dengan seperti itu, berapa hal yang harus kita rutin lakukan di dalam berternak sapi: mencari rumput, merawat sapinya ini, menjaga kesehatannya ya, yang terutama seperti itu. Ingin kita fokuskan untuk berternak sapi. Selama ini kita 2 ekor seperti ini kita pelihara, tentunya terlalu banyak. Kalau kita sekarang ini rumputnya terlalu banyak, kita hitung-hitungan. Nah, sekarang siapa tahu ya nanti teman-teman yang memiliki lahan yang luas itu, seperti di lahan sawit itu, berapa ekor harus kita pelihara, minimal kita bisa mendapatkan hasil ataupun upah minimum UMR itu. Nah, seperti sekarang ini 3 jutaan ya per bulannya, itu 3 juta. Jadi kita sebagai ternak milenial, tentunya sahabat semua juga berkeinginan untuk mendapatkan hasil. Tentunya ini bukan hasil sampingan ini. Jadi berternak sapi itu karena usaha yang kita geluti itu supaya maksimal, kita harus fokuskan. Dan tentunya secara teori berapa yang harus kita rawat. Nah, seperti kemarin ini harga pedetan ini 8 juta ya. Jadi masih contohnya seperti ini, karena kita ketahui sapi kita ini yang baru beli. Jadi setelah hari raya Idul Adha ini kita beri pedetan seperti ini seharga 8 juta. Seperti pengalaman, nah, ini adalah masih estimasi ya. Jadi terkadang naik, terkadang turun, tapi sedikitnya kita sudah berbagi untuk peternak milenial
yang tentunya ingin hitung-hitungan itu secara pasti ya, walaupun kita tidak bisa memastikan satu tambah satu sama dengan dua. Ada hal yang lain seperti harga saat itu berbeda, mungkin naik mungkin turun, tapi gambaran kita sedikitnya bisa kita bayangkan ke depannya apakah berternak itu menguntungkan. Jadi kalau satu ekor ini 2 tahun kita jual 15 satu ekor, jadi kelebihannya itu kembali modalnya seperti itu ya. Kelebihannya 7 juta, jadi 7 juta itu kita bagi 2 tahun, 1 tahun itu 3,5 juta. Jadi 1 tahun itu kalau kita hitung-hitung 1 bulan 300, satu ekor ini upah kita memelihara, memandikan, membersihkan, mencarikan rumput. Hitung-hitungan kita itu 3 juta kotor ya, itu ya 3 juta kotor, belum lagi kita biaya-biaya lainnya. Tapi tentunya harus kita memiliki rumput supaya dapat gratis. Minimal kita menanam rumput yang ada di sawah, rumput bang pakan itu ya, rumput odot ataupun pakcong. Dan terlebih-lebih lagi kita bisa memanfaatkan rumput di sawah ini, seperti ada juga kedebok pisang ya sahabat. Jadi kalau 3 juta itu 3,5 juta itu kita bagi 12, kira-kira kalau 3,6 juta perkiraan kita tuh 1 bulan tuh 300. Jadi untuk mendapatkan 1 bulan tuh 3 jutaan pemasukan kita, kira-kira 1 ekor 300. Jadi kita harus pelihara 10 ekor seperti ini, 10 pedetan yang kita pelihara untuk mendapatkan kelebihan ataupun keuntungan itu 3 juta per bulan. Nah, di mana kita mendapatkan gaji bulanan seperti itu ya, seperti kita ketahui kan kita tidak bisa menjual setiap bulan. Ini estimasikan dulu gitu, diperumpamakan, entah nanti setelah 2 tahun itu tungkaro ataupun semoga sapinya lebih mahal dan bisa lakunya lebih mahal, dan tentunya itu adalah kelebihan kita. Tetapi semaksimal mungkin 15 juta yang bisa kita jual, itu yang akan kita pertimbangkan untuk teman-teman peternak milenial yang ingin mendapatkan hasil secara nyata begitu ya. Jadi nanti setelah kita jual 2 tahun ke depan itu baru kita akan bagi gitu gambaran kasarnya. Memang tidak bisa kita setiap bulan itu kita minta, itu perlu modal. Jadi kita ketahui selama perawatan pedetan ini, sapi Bali ini, setelah kita jual nanti baru kita akan bagi rata-rata ya, itulah perkiraan kita. Jadi kita anggap itu 10 ekor. Tentunya itu kalau kita seperti sekarang ini untuk satu hari 1 ekor ini memakan 1 keranjang seperti ini untuk umur usia seperti ini 8 bulanan ini ya. Jadi dia ini memakan rumput 1 keranjang ini. Jadi kalau kita pelihara 2 ekor, kita harus 2 memiliki pakan. Itu adalah pakan hijauan segar. Nah, kalau kita sekarang memelihara 10 ekor, nah kita harus juga minimal ada 5 pasang ini ya. Jadi 5 tegen, 5 pasang keranjang harus kita sediakan untuk setiap hari. Jadi luasannya tanaman rumput itu bang pakannya seperti kalau kita di sini nih, kita harus semua kasih ini, kasih rumput, tanami rumput, jangan kasih kosong-kosong seperti ini ya. Jadi kalau kita fokuskan untuk berternak sapi saja, jadi maksimal kita merawat dan menanam rumput di sini ya. Jadi seperti ini ya. Kemarin kita sudah ini, kalau sudah seperti ini 2 rumpun ini sudah kita cukup untuk berikan sapinya untuk sekali pakan ya. Jadi 2 rumpun seperti ini. Apalagi ya tumbuh lebih tinggi lagi, minimal 50 hari 60 hari itu kita panen. Nah, untuk memiliki pakan poinnya sekarang ini, karena kita ketahui kalau kita bekerja itu anggap dari jam 7 sampai jam 4 sore ya, anggap rata-rata itu 8 jam sehari. Itu apakah kita bisa ya mencari rumput
banyak 5 pasang ini kalau kita memiliki pedetan 10 ekor. Nah, kalau di sini pengalaman kita itu kalau di Simantri itu ada 10 ekor itu setiap orang itu ya, kalau dibagi seperti itu kalau di kelompok ini, kalau kita mandiri tentunya harus kita memiliki bank pakan. Poin utama itu karena kita ketahui untuk 1 ekor itu harus memakan 1 keranjang seperti ini, jadi harus kita ada 10 keranjang ini setiap hari. Itu baru di umur 0 sampai 1 tahun kita pemeliharaannya. Nah, kalau nanti sudah di atas itu double, karena 10% dari berat badannya itu kan kita perkirakan beratnya sapi itu 300-an, jadi kita akan memerlukan 30 kilo ya. Jadi kadang bisa 1 hari ini 1 kali makan ini dia yang sudah besar itu. Tapi biasanya dia sapi yang besar itu makannya tidak seperti masih dia awal-awal seperti pedetan seperti ini. Dia tuh sudah tidak banyak lagi makan. Biasanya pengalaman kita, sapi semakin besar itu dia tuh makan secukupnya. Beda dengan sapi yang masih pedetan, apalagi sapi indukan itu. Sapi indukan tuh habis makan dia langsung dicerna, langsung keluar lagi. Itu bedanya sapi pedetan sama sapi betina, sapi bejantan. Jadi kita usahakan memiliki bank pakan itu karena ingin memiliki 10 ekor pedetan untuk mendapatkan gaji UMR setara UMR ya. Jadi 3 juta itu sebulan itu supaya kita mendapatkan gaji seperti itu. Dan tentunya itu strategi, mungkin banyak yang tidak menyangkal hal tersebut karena kita ketahui rumput yang kita miliki itu tidak mencukupi itu biasanya. Tapi untuk menyiasati seperti hal tersebut, karena kita ketahui sapi itu bukan, memang pakannya itu adalah pakan rumput. Jadi dia ini poinnya ini pemakan rumput hijauan. Jadi hijauan segar ini terdiri dari seperti ini ya. Di sana itu kan ada daun singkong, daun pisang juga banyak ya. Daun pisang di sini juga ada, daun kelapa. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mencapai pakannya setiap hari itu minimal 10% itu bisa kita campur seperti daun pisang, campur dengan gedebok pisang. Tentunya harus seimbang hijauan yang kita berikan. Kalau kita hanya berikan gedebok pisang itu karena kita ketahui dia tuh hanya memiliki serat saja, serat kasar saja dan air. Jadi kalau rumput itu banyak kandungannya, apalagi punya pakcong dia, dan tentunya itu lebih bergizi rumputnya ketimbang dengan rumput ilalang yang rumput ada di sawah ini. Tapi kembali kita fokuskan, kita berternak itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu memiliki memelihara 10 ekor pedetan itu, tentunya sudah kita pikirkan ada rumput yang bisa kita berikan setiap hari standby untuk pakan ternak sapi kita. Jadi kita usahakan dengan ruwet-ruwet, kalau sudah secara otomatis nanti setiap hari kita menanam rumput seperti ini, nanti rumputnya akan membeludak dan tentunya melimpah, dan otomatis nanti ternak sapi kita akan terus bertambah daripada rumputnya itu sampai tua-tua itu. Sampai kemarin di sini juga pernah sampai tinggi-tinggi ya, karena odot itu tinggi itu semakin gini dia akarnya naik, dia kanan kiri itu dia bertumbuh, ada di tunas-tunasnya baru. Jadi walaupun mau dimakan tapi terlalu keras juga ya. Beda dengan rumput gajah itu lagi, kalau tinggi sampai tinggi dia tuh bisa berbunga. Kalau ini rumput odot bagus ini semakin keras dia disukai oleh sapinya. Jadi itu poin kita teman-teman. Mungkin banyak ya yang berkeinginan apakah bisa kita sebagai peternak pemula, peternak di kampung bisa mendapatkan hasil tambahan, bukan lagi hasil tambahan, untuk bisa kita andalkan untuk menjadi mendapatkan seperti bisa gajian ya, seperti minimal ya UMR ya mungkin 3 jutaan lah, standar kita 3 jutaan. Bisa kita mendapatkan dengan cara seperti itu ya. Kita minimal pelihara sekarang itu 10 ekor ya. Kalau sudah teman-teman itu setiap tempat kita maksimalkan untuk menanam rumput odot, ada di pinggir-pinggir ladang, pinggir sawah itu kita tanami.
dan tentunya juga harus kita bisa memberikan pakan selain pakan rumputan segar, karena kita ketahui di tempat ini juga banyak ya tanam jagung. Jadi jagung itu bisa kita berikan untuk ternak sapi kita, apalagi kalau ada yang menanam jagung manis dan jagung sayur itu lebih segar lagi, bisa kita chopper dan kemudian kita bisa stok pakannya dengan cara fermentasi secara sederhana. Nah itu tambah lagi kita bisa mengurangi kita memerlukan rumput, jadi bisa kita persediakan pakan tambahannya. Yang terpenting poin kita itu jangan sampai membeli pakan jadi, karena kita ketahui kita untuk mencari keuntungan kalau sudah kita membeli pakan jadi tentunya kita berketergantungan dengan pakan pabrik. Nah kalau harga pabrik itu biasanya naik turun, dia itu tak akan mau turun, naiknya terus naik. Ya, kalau kita sekarang sudah tahu jagungnya murah di petani, harga pakan masih tetap tak mungkin dia turun sedrastis di naiknya itu. Jadi untuk teman-teman kita usahakan mencari pakan itu pakan yang ada di wilayah kita, di sekitaran kita. Kalau ada limbah-limbah itu ya limbah jagung seperti di tempat saya ini, limbah jagung dan limbah padi itu kita utamakan. Kalau teman-teman yang ada di kelapa sawit itu solid itu banyak katanya bisa dikasih makan ya. Karena saya tidak tahu, jadi solid katanya bisa diberikan pakan, pelepah sawit itu juga bisa diberikan pakan sapinya, dan sesuaikan dengan limbah yang ada di tempat sahabat semua. Oke, mungkin itu saja dulu yang informasikan, karena kita ketahui untuk teman-teman peternak milenial itu ingin mendapatkan kepastian secara gambar yang garis besarnya, tentunya itu harus kita perjuangkan untuk mendapatkan pakan untuk padetan 10 ekor itu. Bagaimananya setiap 1 hari itu bisa kita memberikan pakan yang cukup untuk ternak sapi kita. Oke, itu saja sementara sharing-sharing ringan kita untuk peternak pemula ataupun peternak milenial yang ingin berusaha ataupun mencari hasil melalui usaha berternak sapi di desa seperti saya ini, supaya kita sama-sama berkembang dan juga bisa seperti sekarang ini menambah lowongan kerja untuk terutama untuk kita sendiri. Walaupun nanti bisa kita menambah tenaga, itu kan lebih bagus, bisa memanfaatkan tenaga yang ada di sekitaran kampung kita, karena tentunya kalau lebih banyak kita pelihara, tentunya itu kita akan memerlukan tenaga. Oke, itu saja dulu informasi yang kita bisa bagikan, sharing-sharing dengan kita. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam ngarit, salam berternak di desa. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol gabung. Dadah. Dia masih asik makan. Makan rumput hijauan segar. Oke, sampai jumpa. Om Santi Santi Santi, Rahayu dari Bali.